Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu, chapter 77. Keputusan. Apa abang mau Risa temani abang? Ucap Clarissa mentu suaminya masang dasi. Fatih tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan mencium punggung tangan istrinya. Enggak usah, adik jaga saja anak-anak di rumah. Mama sama papa juga ikut, ucapnya. Apa abang yakin nggak mau Risa ikut? Tanya Clarissa. Iya sayang, doakan ya semuanya berjalan dengan baik. Risa doakan agar semuanya berjalan lancar, ucap Clarissa yang tersenyum lebar dan mencibir suaminya sebagai tanda bahwa ia memberi semangat untuk suaminya. Sayang papi mau pergi dulu, jagain Mimi, ingat jangan nakal, ucapnya mengusap perut istrinya dan menciumnya. Doakan urusan papi semuanya bisa cepat selesai, Fatih berucap sambil mengusap perut istrinya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Amin, ucapnya. Fatih kemudian berdiri dan memandang wajah istrinya. Bila seandainya abang tidak berjumpa sama adik, mungkin peristiwa itu tidak pernah terjadi. Abang nggak tahu seperti apa hancurnya abang saat ini, ucapnya. Terkadang pasti hidup itu selalu tidak terduga bang, ucap Clarissa. Abang tidak menyangka kalau dia membuat adik bisa menerima abang, ucap Fatih yang mengingat bagaimana Clarissa tidak mau menerimanya. Iya, Risa mau karena tidak ada pilihan lain, ucap Clarissa yang memajukan bibirnya. Adik merupakan anugerah terindah untuk abang, ucap Fatir. Ia cepat menarik tubuhnya ketika istrinya mencubit pinggangnya. Kenapa abang dicubit, dek? Ucapnya mengusap pinggangnya yang terasa cukup perih. Pagi-pagi udah mau gombal-gombalan, ucap Clarissa. Abang gak gombal sayang, ini tulus dari hati abang, ucap Fatir yang memegang tangan istrinya dan meletakkan ke dadanya. Fatir tersenyum ketika melihat wajah istrinya yang bersemu merah ketika mendengar gombalannya di pagi hari. Udah, ayo turun, udah siap, ucap Clarissa melepaskan tangannya di dada suaminya. Clarissa begitu sangat malu dan juga gugup ketika suaminya menggodanya seperti ini. Cium dulu dek, ucap Fatir yang memajukan bibirnya. Clarissa tersenyum dan mencium bibir suaminya. Sudah, ayo, ucapnya. Fatir menganggukkan kepalanya dan memegang tangan istrinya. Mereka turun dari kamar dan menuju ke meja makan untuk sarapan pagi. Farah masuk ke dalam ruang sidang. Tidak ada yang mendampinginya. Farah hanya sendiri karena memang tidak ada yang perlu dipertahankannya di sini. Farah akan menerima semua keputusan. Ia akan dibacakan untuknya. Sudah tidak ada lagi perundingan yang bisa dilakukannya, termasuk untuk mempertahankan anak-anaknya. Farah tahu seperti apapun usahanya untuk mempertahankan anaknya, namun keputusan akhir tetap tidak akan memberikan anak kepadanya. Mengingat dia bukanlah sosok ibu yang baik yang bisa mengurus anak-anaknya. Begitu banyak kesalahan yang dilakukannya, sehingga semuanya akan memberatkan dirinya. Farah duduk di kursi yang sudah disediakan untuknya. Air matanya tumpah begitu memandang sosok pria yang begitu sangat dirindukannya. Pria berwajah yang tampan dan tubuh yang tinggi. Farah menundukkan pandangannya ketika merasakan hatinya begitu sangat perih. Farah mengangkat kepalanya, memandang kedua mantan mertuanya yang berjalan di sebelah mantan suaminya. Selama ini, aku masih bisa menjadi istri kamu, karena kamu selalu mempertahankan aku, Mas. Namun, apa yang kulakukan, aku membuat kamu sekarang jadi benciku. Bahkan kamu sama sekali tidak ingin memandangku lagi. Farah menatap sendu ketika melihat Fatir yang berjalan semakin dekat ke arahnya. Tatapan mata pria itu terlihat begitu sangat dingin memandangnya. Bahkan bisa dikatakan, pria itu hanya memandang sekilas dan kemudian memalingkan wajahnya.
Aku cukup tahu diri, Mas. Aku ini tidak pantas untukmu. Semua yang telah aku lakukan terekam manis dalam video, dan itu sungguh membuat kamu sangat terluka. Aku sudah ketahuan, semanis apapun aku menutupi apa yang aku lakukan di belakang punggungmu, yang namanya bau itu pasti akan tercium aromanya, ucap Farah yang sudah berulang kali melakukan hal tersebut. Namun selama ini Fatir tidak pernah mengetahuinya. Farah juga tidak mau menerima saat Fatir memberinya pengalaman pribadi dengan banyak alasan. Namun sebenarnya Farah tidak ingin diatur kebebasannya. Farah ingin tetap menikmati kebebasannya bersama dengan pria-pria yang lain. Kali ini semuanya terekam oleh kamera, di mana waktu itu tanpa sengaja pria bersamanya merekam adegan yang mereka lakukan. Adegan yang berdurasi 30 menit itu terekam jelas bagaimana mereka melakukan hubungan tersebut. Farah hanya bisa menarik nafasnya panjang, kemudian melepaskannya. Ketika rasa terasa sakit dan penyesalan itu begitu sangat terlambat datangnya. Farah begitu sangat malu ketika melihat orang-orang yang sengaja datang untuk ikut menyaksikan sidang perpisahannya dengan suaminya. Farah bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya ketika begitu banyak suara yang menyalahkan dirinya terdengar nyaring di telinganya. Sudah punya suami ganteng, masih juga kelakuan seperti itu. Suaminya ganteng, kaya, sempurna lagi, masih juga cari yang lain. Dasar wanita tidak ada puasnya. Lihat mukanya sungguh buat aku geli. Dasar gak punya malu, masih dengan santainya duduk di sana seperti tidak terjadi apa-apa. Farah mendengar kalimat-kalimat seperti itu di telinganya. Farah tidak memandang ke belakang. Farah juga tidak memandang ke sekelilingnya. Farah hanya menundukkan kepalanya. Farah duduk di kursi mendengarkan semua keterangan para saksi tentangnya. Farah hanya mengatakan semua dikatakan itu benar, tanpa bisa menjawab apapun juga. Farah hanya diam ketika mengambil keputusan yang sudah mengatakan bahwa mereka berpisah secara hukum dan agama. Kakinya terasa begitu sangat lemas ketika mendengar apa yang telah disampaikan tersebut. Air matanya menetes dengan derasnya. Farah begitu sangat tidak kuat ketika mendengarkan keputusan tersebut. Walaupun Farah sudah tahu keputusan yang akan diterimanya. Setelah ini, Farah akan benar-benar pergi dari kota Jakarta. Dia akan memulai semuanya di tempatnya yang baru. Farah juga tidak ingin peristiwa ini berlarut-larut, sehingga Farah akan secepatnya untuk pergi dari kota Jakarta agar tidak ada akibat lainnya dari apa yang telah diperbuatnya. Farah mengusap air matanya dan memandang pria yang saat ini duduk di sampingnya. Terlihat pria itu tidak ingin lagi memandangnya. Tatapan pria itu terlihat begitu sangat benci terhadapnya. "Apa kabar, Mas?" ucap Farah yang berusaha berbicara dengan Fatir. "Baik," jawab Fatir dengan sangat singkat. "Mas, bagaimana dengan kabar anak-anak?" ucap Farah. "Sejak kapan kamu peduli?" ucap Fatir. Farah meneteskan air matanya. Rasa penyesalan, rasa sakit, semuanya bercampur menjadi satu. Perlakuannya seperti ini yang pantas didapatkannya. "Aku tahu kau pasti tidak akan mengizinkan aku untuk berjumpa dengan mereka, karena aku bukanlah ibu yang baik untuk mereka. Aku juga tidak akan meminta untuk berjumpa dengan mereka. Mas, aku sangat malu. Aku begitu sangat malu untuk melihat mereka," Farah hanya berucap di dalam hatinya. "Setelah perpisahan kita, aku tidak menetap lagi di sini, dan aku tidak tahu kapan akan kembali ke sini. Jika kamu mengizinkan, bila nanti aku datang ke sini, aku ingin melihat Sharon dan juga Devan," ucapnya. "Aku tidak melarang kamu melihat mereka, hanya saja aku tidak ingin kau melakukan dalam waktu yang dekat ini, karena aku masih tidak mau melihatmu," ucap Fatir. "Iya Mas, aku tahu. Aku juga belum tahu kapan sanggup untuk berjumpa dengan mereka. Aku begitu malu Mas," ucapnya yang mengusap air matanya. "Punya rasa malu juga," ucap Fatir. Farah hanya menelan salivanya. Fatir berdiri dari duduknya ketika penonton yang datang menyaksikan sidang itu mengucapkan selamat kepadanya. Fatir sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Terima kasih atas ucapan selamatnya," ucapnya. Fatir kemudian dengan cepat pergi dari ruangan tersebut bersama dengan kedua orang tuanya.
mengingat jumlah orang semakin banyak yang ingin mendekat dengannya. Chapter 78. Bermain. Aku lihat tadi sepertinya Farah sudah banyak berubah ya ma, ucap Fatir yang mana mamanya ketika ia sudah duduk dalam mobil. Jangan pernah merasa kasihan sama orang seperti dia. Dia orang yang sangat pandai berakting. Mama enggak mau kamu beri kesempatan untuk orang seperti itu. Kamu harus berhati-hati. Bila nanti dia ingin berjumpa dengan Devan dan juga Seren, biar mama yang menemani dia. Kamu enggak usah, ucap Haryati dengan sangat tegas. Haryati sudah begitu sangat memahami bagaimana sifat Farah. Sekarang Farah terlihat begitu sangat menyedihkan. Namun dia pasti akan mencari cara untuk bisa dekat kembali kepada putranya. Dan Haryati akan berusaha untuk mencegah hal itu. Farah begitu sangat tidak pernah mau mengambil tahu tentang keadaan anak-anaknya. Begitu juga dengan kedua orang tuanya, yang dari tujuan utamanya hanyalah kesenangan dan uang. Haryati begitu sangat paham dan tahu betul sifat mantan menantunya itu. Fatir menguangkan kepalanya. Jangankan untuk dekat, mulanya saja Fatir sudah tidak mau. Ia tidak mau lagi menang wanita tersebut. Rasa cinta selama ini dimilikinya hilang begitu saja ketika melihat apa yang telah dilakukan oleh Farah kepadanya. Bahkan apa yang dilakukannya dengan Clarissa, karena Farah yang menyebabkan hal tersebut. Bila Farah tidak mencari masalah dengannya dan memilih pergi bersama dengan teman-temannya, peristiwa itu tidak akan pernah terjadi. Sekarang sudah ada Clarissa yang sangat menyayangi kamu dan juga anak-anakmu. Mama harap kamu benar-benar menjaganya. Kasihan dia tidak punya siapa-siapa. Iya ma, aku juga sangat menyayangi Clarissa. Aku sangat mencintai dia. Karena dia, aku bisa melihat mana yang baik dan juga yang tidak. Aku sudah bisa mengambil tindakan tegas terhadap Farah. Selama ini, aku selalu menganggap bagaimanapun sikap Farah, dia pasti bisa berubah. Aku selalu memberikan kesempatan untuknya, ucap Fatir. Sebenarnya, apabila boleh memilih, Mama lebih memilih Farah tidak pernah muncul dalam kehidupan kita lagi. Tidak usah menemui Devan dan juga Seren. Namun rasanya, Mama begitu sangat tidak baik, karena walau bagaimanapun, dia adalah ibu dari mereka, ucap Haryati. Dia juga tidak ada meminta Ma agar anak-anak ada yang ikut dengannya. Mama tahu juga seperti apa sifat dia. Dia tidak mungkin mau capek-capek mengurus anak-anak. Tadi dia mengatakan sama aku, kalau dia belum mau ketemu sama anak-anak, dia begitu sangat malu untuk berjumpa dengan anak-anak. Tapi itu hanya alasannya saja, ucap Fatir. Sudahlah, kita jangan sebut-sebut dia lagi. Mama tidak mau dengarnya, ucap Haryati yang tersenyum. Clarissa menonton televisi di dalam kamarnya. Clarissa melihat berita tentang sidang perpisahan suaminya dengan mantan istri pertamanya. Clarissa tersenyum ketika mendengar keputusan yang mengatakan bahwa suaminya memang sudah resmi berpisah dengan Farah. Alhamdulillah, urusan papi lancar, tidak ada hambatan, ucap Clarissa mengusap perutnya dan tersenyum. Maaf Risa ya mas, bukannya Risa terlalu menggunakan perasaan untuk memiliki mas sendirian, tapi setiap wanita pasti tidak ingin berbagi, ucapnya. Clarissa tahu bahwa dialah yang hadir di tengah keluarga Fatir. Namun Clarissa juga tahu bahwa kehadirannya bukanlah penyebab hal itu terjadi, karena rumah tangga mereka yang sudah lebih dulu bermasalah. Clarissa mengecilkan volume televisi dan menghubungi nomor ponsel suaminya. Halo, assalamualaikum, ucap Fatir untuk panggilan telepon yang masuk dari istrinya. Waalaikumsalam, abang lagi di mana? Tanya Clarissa. Ini lagi di mobil sama mama. Abang mau mengantar mama dulu pulang ke rumah. Setelah sidang, papa langsung ke kantor. Jadi mama, abang yang antar pulang, ucapnya menjelaskan kepada istrinya. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya, seakan suaminya bisa melihatnya saat ini. Ada apa dek? Tanya Fatir. Kalau abang mau pulang, nanti kita cerita di rumah aja, ucap Clarissa. Iya sayang, kita cerita di rumah ya, ucap Fatir yang tersenyum. Assalamualaikum, ucap Clarissa. Waalaikumsalam, jawab Fatir yang kemudian bertugas sambungan telepon tersebut.
Clarissa dengan cepat turun dari atas tempat tidur dan merapikan rambut serta pakaiannya. Setelah yakin penampilannya sudah terlihat sangat cantik, Clarissa turun ke bawah untuk menunggu suaminya pulang. Clarissa memandang Sharon yang sedang bermain di ruang keluarga bersama dengan baby sisternya. "Sayang," ucap Clarissa tersenyum dan mengembangkan tangannya. "Mami," ucap Sharon sudah pandai memanggil Clarissa. Clarissa meluk gadis kecil tersebut dan mencium pipinya. "Sayang, Mami lagi main apa?" ucapnya duduk di lantai. "Kak," ucap gadis kecil yang berusia 2 tahun tersebut. Sharon menunjukkan boneka yang ada di tangannya. Clarissa tertawa saat melihat gadis kecil tersebut. Sharon sudah mulai pintar ngomongnya, cuma masih ujung-ujungnya nyonya. Dia juga mengerti apa yang dibilang dan apa yang ditanya, ucap baby sister yang bernama Rini tersebut. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Iya mbak, Sharon sudah pintar," ucapnya kemudian mencium bulat milik Sharon. Baby sister yang menjadi pengasuh Sharon tersenyum memandang Clarissa. "Kalau sudah ada nyonya muda, Sharon gak akan mau lagi dengan saya," ucapnya ketika Sharon sudah menempel dengan Clarissa. "Iya, kasihan ya anak Mami. Maaf ya, Mami gak bisa lama-lama temani mainnya," ucap Clarissa. "Di awal kehamilan seperti ini harus banyak istirahat nyonya muda," ucap Rini. "Ayo kita main," ucap Clarissa yang tersenyum. Sharon tersenyum dan mengambil boneka yang lain. "Nih," ucap Sharon berikan bonekanya. "Adik mau gendong boneka, kita main mama-mama," ucap Clarissa yang memandang boneka yang diberikan oleh Sharon. "Ya," ucap Sharon menjawabnya. "Tunggu ya, kita carikan gendongannya dulu," ucap Clarissa. "Mbak, tolong carikan untuk buat gendongan," ucap Clarissa minta kepada babysitter tersebut. "Baik, nyonya muda," ucap Rina yang langsung beranjak dari tempat duduknya. "Ini nyonya kainnya," ucap babysitter yang memberikan kain yang berukuran panjang yang bisa untuk jadi kain gendongan. Clarissa mengambil kain tersebut dan membuat posisi kain itu berada di atas bahu dan juga di bawah ketiak milik Sharon. Clarissa meletakkan boneka di depan dada Sharon dan mengikatkan itu di bagian belakangnya. Clarissa tertawa ketika melihat Sharon yang sangat lucu ketika menjadi mama. Ibu anaknya cantik ya," ucapnya yang tersenyum menang Sharon. Sharon tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ibu, ini kasihan anaknya menangis," ucap Clarissa berpura-pura seperti anak bayi yang sedang menangis. Sharon memandang Clarissa. "Coba dikasih susu ya Bu," ucap Clarissa mengambil botol milik Sharon dan meletakkan di mulut boneka yang sedang ada di gendongannya. "Wah, bayinya benar-benar sehat Bu, lihat ini langsung habis," ucap Clarissa yang memasukkan botol itu ke mulut Sharon, dan Sharon lah yang menghabiskannya. Baby sister yang menjaga Sharon hanya tersenyum ketika melihat Clarissa bermain dengan Sharon. Clarissa begitu sangat senang bermain dengan Sharon. Ia tidak ada hentinya tertawa tanpa menyadari bahwa suami dan mertuanya sudah berdiri di belakangnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.